Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tita Trisnawati. Di sini Ibu akan membahas materi mengenai gaya Coulomb dan juga kuat medan listrik. Oke, jadi ada beberapa soal yang akan kita kerjakan. Soal nomor 1, 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC, panjang sisi AB sama dengan BC. Jadi di sini AB-nya itu sama dengan BC. Kita tulis diketahuinya. AB sama dengan BC sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan besar muatannya itu adalah sama. Berarti QA sama dengan QB sama dengan QC sama dengan 2 mikrocoulomb. Mikro itu kan 10 pangkat min 6, berarti menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Besar gaya listrik yang bekerja pada titik B adalah, yang ditanyakan itu adalah FB. Oke. Pertama, kita gambar dulu untuk menentukan gaya listrik yang bekerja di titik B-nya. Jadi ini adalah A, kemudian ini adalah B. Oke. Ini C. A, B, C. Kita gambar gaya di titik B-nya. Muatan ABC besarnya itu adalah sama, 2 mikrocoulomb, berarti muatannya positif. Di gaya Coulomb ini, apabila dua buah muatan sejenis, maka akan tolak-menolak. Apabila berlawanan jenis, akan tarik-menarik. Karena di sini 2 mikrocoulomb, satuannya muatannya itu positif, di sini juga 2 mikrocoulomb, di sini juga 2 mikrocoulomb, berarti A dan B gayanya itu adalah tolak-menolak, sehingga FBA arahnya seperti ini. B dan C itu juga tolak-menolak, sehingga arahnya seperti ini. Ini adalah FBC. Resultan antara FBA dan FBC itu adalah ini, yang akan kita cari nanti. Oke, ini FB-nya atau F resultannya. Kita garis di sini biar rapi. Oke, jadi di sini kita cari dulu FBA dan juga FBC-nya. Yang pertama FBA berarti K dikalikan QB dikalikan QA per RBA kuadrat. Kita masukkan nilainya, berarti 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6. QA-nya juga sama ya, 2 kali 10 pangkat min 6 per RBA. RBA itu berarti ini nih. Nah, ini. RBA atau RAB 0,2. Apabila ingin lebih teliti, maka ini bisa 9 kali 2 kali 2 gitu dulu. Baru ini 10 pangkat 9, jadi dikumpulin dulu gitu, per dikuadratin, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ini dikali, berarti kan 36 kali 10 per pangkatan, maka pangkatnya itu dijumlah. 9 min 6 min 3, min 6 berarti min 3 per 4 kali 10 pangkat min 2. Ini 9 kali, berarti kan dikurangi min 3 min 2 di 10 pangkat min 1 atau 0,9 Newton. Kemudian kita cari FBC-nya. K, Q, B, Q, C per RBC kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6. QC-nya juga 2 kali 10 pangkat min 6. RBC-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. FBC di sini kan sama kayak FBA, berarti boleh langsung kita tulis bahwa besarnya FBC itu sama dengan 0,9 Newton.
Selanjutnya kita cari FB ini, karena FB atau F resultan ini kan membentuk sudut, berarti persamaannya FB sama dengan akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat plus 2 FBA FBC kosinus alfa. Oke, kita masukkan FBA-nya berarti 0,9 dikuadratkan plus 0,9 dikuadratkan. Oke, ini kan tetanya di sini, alfanya di sini 90, kosinus 90 itu 0. Berarti kan ini langsung aja kita tuliskan 0. Kemudian ini ada 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat. Berarti kan sama aja 2 kali 0,9 dikuadratkan. Kemudian di akar. 0,9 kuadrat di akar berarti kan 0,9. Akar 2 ya akar 2. Berarti FB-nya ketemu 0,9 akar 2 Newton. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Jika muatan plus Q terletak antara A dan B yang berjarak 9 cm, jadi plus Q ini berada di, kita tulis di sini adalah A, di sini adalah B, dan jaraknya itu adalah 9 cm, di mana muatan plus Q harus diletakkan sehingga gaya kolom yang dialaminya itu 0. Berarti F di sini kalau kita tulis di sini FC-nya sama dengan 0. Oke. Kita tulis yang diketahuinya. Jadi kita gambar ya. Di sini ada A. Kemudian ini adalah C. Dan ini adalah B. Ini min Q. Ini plus Q. Dan ini adalah min 4Q. Kalau AB itu adalah 9 cm, kemudian kita tulis dari C ke B ini kita misalkan X, berarti A ke C ini adalah 9 min X. FC-nya itu nanti sama dengan 0, dan yang ditanya kita tentukan arah gayanya, kan di C, antara C dan B positif dan negatif, maka akan tarik menarik. Maka ini adalah F, C, B. Kemudian A dan C. A dan C itu juga berlawanan jenis, maka akan tarik menarik. Sehingga ini adalah F, C, A. Di sini tertulis gaya kolom yang dialaminya 0, gaya kolom plus Q ini berarti C. Jadi FC sama dengan 0, di mana FC itu di sini adalah FCB dikurangi FCA sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis FCB sama dengan FCA. Kita tulis persamaannya menjadi K QC QB per R CB kuadrat sama dengan K QC QA per RCA kuadrat. Oke, sama-sama ada K sama QC, nilainya kan sama, boleh kita coret. Kita tulis QB-nya itu adalah 4Q
per RCB. RCB-nya itu ini, berarti RCB-nya itu tadi kita misalkan X, berarti X kuadrat sama dengan QA. QA-nya itu adalah Q per RCA-nya itu adalah 9 min X. Dikuadratkan. Kemudian ini untuk memudahkan kita tukar ya. Jadi di sini 9 min X kuadrat per ini adalah X kuadrat. Yang ini Q per 4Q. Oke. Ini kan bisa kita coret. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya berarti di akar. Kita akar berarti kan kuadratnya jadi hilang. 9 min X per X sama dengan ini diakar kan atas 1. Berarti akar 1 yang bawah akar 4 itu adalah 2. Kemudian perkalian silang. 9 min X dikalikan 2 sama dengan X. 18 min 2X sama dengan X. 18 itu kan pindah jadi penjumlahan 3X. Berarti X-nya sama dengan 6 cm. X di sini 6 cm. Letak plus Q itu sama dengan 6 cm. Nih, 6 cm dari muatan B. Dari Q B. Atau kalau kita mau meninjau dari A, kalau ini 6 kan berarti ini 9 min 6, 3 cm. Atau 3 cm dari QA. Oke, jadi jawabannya yang D, 3 cm dari muatan A. Itu letak muatan plus Q sehingga gaya Coulomb di sini itu sama dengan 0. Muatan listrik plus Q1 10 Coulomb, plus Q2-nya itu adalah 20 Coulomb, dan Q3-nya itu terpisah seperti gambar. Oke, seperti gambar ini ya. Agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah, jadi yang ditanya itu nanti berapa besar muatan di Q3. Kita tulis diketahuinya. Ini adalah plus Q1. Jaraknya itu A. Kemudian ini adalah plus Q2. Ini setengah A, berarti kita segini aja ya, kan setengahnya A. Ini 0,5 A. Kemudian ini plus Q3. Agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0 di sini, nanti yang ditanya itu berapa Q3-nya. Kita gambar dulu gaya Coulomb di Q2. Oke, di sini. Muatannya semua kan positif, berarti gaya Coulomb antara muatan 2 dan 3 karena sejenis tolak menolak, berarti arahnya nanti ke sini. Ini adalah F23. Kemudian muatan antara muatan 1 dan 2 itu juga sejenis, berarti nanti akan tolak menolak sehingga arahnya ke sini. Ini adalah F21-nya. Di sini yang ditanyakan Q3 agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan 2-nya, F2-nya sama dengan 0. Berarti kayak yang tadi, F2 sama dengan 0, yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti F21 min F23 itu sama dengan 0. F21 sama dengan F23. K, Q2, Q1 per R21 kuadrat sama dengan K, Q2, Q3 per R23
kuadrat. Sama-sama mempunyai K dan juga Q2. Ini boleh kita coret. Terus kita lanjutkan ke samping sini, berarti tinggal Q1. Q1 itu besarnya 10C, berarti 10C per R21 kuadrat. R21 kuadrat itu berarti A kuadrat sama dengan Q3. Q3-nya itu kan dicari per R23. R23 itu berarti yang ini 0,5 A dikuadratkan. Oke, ini 10 ya yang ini. Terus kita buat silang dulu boleh, berarti di sini 0,5A dikuadratkan per A kuadrat sama dengan Q3 per 10. Oke. Ini dikuadratkan berarti menjadi 0,25 A kuadrat per A kuadrat sama dengan Q3 per 10. Sama-sama A kuadrat, kita coret. Kemudian tinggal dikalikan silang, 0,25 kali 10 berarti kan 2,5. Sama dengan Q3. Berarti Q3 sama dengan, karena tadi di sini kita menggunakan plus ya, makanya F2 dan F3 itu tolak menolak. Berarti Q3-nya plus 2,5 Coulomb. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 4. Dua buah muatan listrik yang nilainya sama, berarti nanti di sini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, diletakkan pada jarak R sehingga terjadi gaya Coulomb sebesar F1. Diketahui ketika posisi pertama R1 sama dengan R, F1-nya itu F1. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, berarti R2-nya itu menjadi 2R, gaya Coulomb yang dialami menjadi F2. Nah, yang ditanya, berapa perbandingan antara F1 banding F2? Kita jawab di sini. F1 banding F2 berarti K Kiki per R1 kuadrat banding K Kiki per R2 kuadrat. Ini kan sama, karena tadi muatannya juga nilainya sama, nilai K juga sama. 1 per R1 kuadrat itu berarti 1 per R1-nya itu adalah R, berarti R kuadrat dibanding R2-nya itu 2R. 2R dikuadratkan. 1 per R2 dibanding 1 per 4 R pangkat 4. 4, ini kan 4, ini R2 ya. 4 R kuadrat dibanding R2. Gitu. Berarti ketemunya 4 dibanding 1. Itu dibalik ya. Jadi kan 1 per R kuadrat dibanding 1 per 4 R kuadrat. Ini kan sama aja dikali, ininya di atas. 4R kuadrat banding R kuadrat. Jadi 4 banding 1. Oke, jadi ketemunya nomor 4 yang D.
Oke, sekarang lanjut nomor 5. Dua buah muatan terpisah pada jarak 6 cm seperti terlihat pada gambar. Kuat medan listrik yang bernilai 0 terletak pada... sebelum masuk materi, Ibu jelaskan sedikit mengenai kuat medan listrik yang bernilai 0. Jadi ketika muatannya itu sama ya, sama-sama positif. Contohnya di sini Q1-nya itu adalah 9 mikrokulom. Kemudian Q2-nya itu adalah 4 mikrokulom, maka nanti kuat medan listrik yang bernilai 0-nya itu letaknya akan di sini. Jadi di antara muatan 1 dan juga muatan 2. Tetapi apabila, ini contoh yang kedua ya, misalnya Q1-nya itu min 9 mikrokulom, kemudian Q2-nya itu 4 mikrokulom. Ini adalah E sama dengan 0 ya. Jadi apabila sama-sama positif muatannya atau sejenis, kuat medan listrik nilainya itu akan 0 jika letaknya di sini, di antara kedua muatan. Tetapi jika berlawanan jenis, itu letaknya antara di kiri atau di kanan. Nah, bagaimana untuk kita menentukan di kiri atau di kanannya? Kita lihat yang muatannya itu lebih kecil, tanpa memperhatikan positif negatifnya. Berarti nanti ada di sini. Ini E sama dengan 0-nya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal ini. Jadi karena di sini muatannya itu sejenis, berarti nanti E sama dengan 0-nya itu akan berada di antara Q1 dan Q2. Kita tidak tahu di mana, jadi kita misalkan di sini. E sama dengan 0. Arah medan listrik itu kan menuju muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Karena di sini adalah Q1-nya itu adalah positif, maka akan menjauhi. Menjauhi berarti ini adalah S1, ini juga positif, arah medan listriknya akan menjauhi. Berarti ini adalah E2. Kalau ini itu adalah X, berarti ini adalah 6 min X. Yang ditanya letak E sama dengan 0. Sama kayak tadi ya, berarti E sama dengan 0. Di sini ada yang ke kanan itu adalah E1 min E2 sama dengan 0. Berarti E1 sama dengan E2. Kita masukkan persamaannya. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Sama-sama ada K, berarti kita coret. Sisanya tinggal Q1. Q1-nya berapa? 9 mikro. Kita tulis 9 mikro. R1. R1-nya kan Q1-nya ini. Nah, berarti R1-nya ini. 6 min X kuadrat sama dengan Q2-nya itu adalah 4 mikro. Per R2. R2 kan berarti ini. Jarak dari sini sampai ke sini. Berarti X kuadrat. Ini mu-nya kita coret, kemudian kita tukar seperti tadi agar lebih memudahkan, berarti X kuadrat 6 min X kuadrat sama dengan 4 per 9. Seperti tadi, berarti yang ini di akar, yang bawah juga di akar, sama dengan akar 4 per 9. Karena di akar berarti pangkatnya hilang. Kemudian ini di akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Perkalian silang, 3x sama dengan 12 min 2x. Ini pindah menjadi 5x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 per 5. 2,4 cm x ini. Jadi E sama dengan 0 terletak pada
karena X-nya itu 2,4 cm, berarti 2,4 di sebelah kiri Q2. 2,4 cm di sebelah kiri Q2. Jadi jawabannya yang A. Atau kalau mau versi yang ini, kalau kita mau meninjau dari Q1, berarti kan tinggal 6 dikurangi 2,4. Berarti ketemunya 3,6. Atau 3,6 di sebelah kanan Q1. Kayak gitu. Cuma kan nggak ada di sini, adanya di sebelah kanan Q2. Padahal kan kalau misal kita mau pakai yang ini, berarti 3,6 di sebelah kanan Q1. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, pada titik sudut A dan B segitiga sama sisi ABC. Jadi ini sama sisi ya. Masing-masing, jadi QA-nya itu adalah 3 nanocoulomb dan QB-nya itu min 3 nanocoulomb. Nano itu 10 pangkat min 9 ya di sini. Selanjutnya, panjang sisinya itu adalah 30 cm. Maka besar kuat medan listrik di titik C. Kita tulis yang diketahuinya. QA 3 kali 10 pangkat min 9. QB-nya kemudian R-nya itu sama semua ya karena segitiga sama sisi 30 cm. 3 kali 10 pangkat min 1 meter, kita rubah ke meter. Kemudian nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kuadrat. Yang ditanya itu adalah kuat medan listrik di titik sudut C. Berarti EC-nya ditanyakan. Kita jawab di sini. Kita gambar dulu, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. A, ini B, ini C. Muatan di A itu adalah positif. Kita tahu kalau arah medan listrik itu adalah menjauhi. Menjauhi muatan positif berarti ini. Ini adalah ECA-nya dan menuju muatan positif. Berarti ini adalah FECB-nya. Nah, resultannya itu adalah di sini. Sudut yang terbentuk berapa? Kalau misalnya ini 60 derajat, di sini kan 60 derajat ya. Berarti di sini 120 derajat. Karena di sini resultannya itu membentuk sudut, berarti ECB kuadrat plus ECA kuadrat plus 2 ECB ECA kosinus alfa, di mana alfanya itu adalah 120 derajat. Kita cari dulu ECB dan ECA-nya. ECB berarti K QB per RB kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat min 9 QB-nya, RB-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. 9 kali 3, 27, pangkatnya habis, per 9 kali 10 pangkat min 2. Ini kan naik, 27 bagi 9, 3, berarti 300. Ini ECB-nya. Kemudian kita cari ECA-nya. Berarti kaki A per RA kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 9 per RA-nya sama ya, 3 kali 10 pangkat min 1
dikuadratkan. Sama kayak yang atas, berarti ECA ketemu 300. Masukkan ke sini. 300 kuadrat plus 300 kuadrat plus 2 kali 300 kali 300 kosinus 120. Oke, ini dikuadratin 90.000 yang ini 180.000 kosinus 160 itu kan sama saja min kosinus 60 berarti nilainya min setengah nanti ya. Kita tulis dulu, nggak apa-apa. Oke. 180.000 dikurangi 90.000. Ketemunya akar 90.000. Berarti ketemu 300 N/se. Jawabannya yang A. Selanjutnya pada gambar di bawah ya, ini dua buah muatan plus Q dan min 2Q terletak di udara dan terpisah pada jarak X. Letak titik yang mungkin kuat medan listriknya sama dengan 0 adalah di titik seperti yang sudah kita bahas. Jadi ketika muatannya itu berbeda jenis, berwarna jenis, satu positif, satu negatif, maka letak kuat medan listrik sama dengan 0 adalah di kiri atau di kanannya. Jadi kemungkinannya itu di B dan D. Tidak mungkin di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu apabila muatannya itu sejenis. Nah, sekarang yang mana jawabannya? Yang B atau yang D? Kita tinjau yang muatannya lebih kecil. Jadi kuat medan listrik itu akan sama dengan 0 di dekat muatan yang lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya. Di sini kan muatannya 1, di sini 2. Nah, berarti kuat medan listriknya sama dengan 0 itu di titik B. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal yang terakhir. Partikel A dan B masing-masing bermuatan. Kita tulis yang diketahuinya. QA itu adalah plus 8 mikrokulom. Kemudian QB-nya itu plus 18 mikrokulom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0, sedangkan jarak C dan partikel A, berarti RAC-nya itu 2 cm, maka jarak A dengan B adalah, yang ditanya itu adalah RAB. Kita jawab di sini, kita gambarkan. Jadi di sini adalah A plus 8 mikrokulom, kemudian di sini adalah B 18 mikrokulom. C itu berada di antara A dan B, dan medan listriknya itu nanti 0. Oke, ini titik C. Kemudian jarak dari A ke C itu adalah 2 cm. Kalau ini 2, berarti ini kita tulis X aja ya. Nah, nanti kan yang ditanya RAB. RAB itu berarti tinggal 2 plus X. Kita tahu arah medan listrik itu menjauhi muatan positif. Berarti ini adalah ECA. Ini dan ini juga menjauhi. Berarti ini adalah ECB. EC sama dengan 0. Berarti ECA min ECB sama dengan 0. ECA sama dengan ECB. Kita tulis persamaannya, berarti
KQA per RCA kuadrat sama dengan KQB per RCB kuadrat. Oke, ini K-nya kita coret. QA-nya itu kan 8. Sama-sama mikro, sama QB-nya kan juga 18, jadi nggak usah kita tulis mikronya, nanti juga bisa dicoret. Per RCA-nya itu adalah ini, 2 kuadrat. Kita biarkan dalam senti, tidak masalah, berarti nanti hasil X-nya juga dalam senti. Oke, kayak tadi kita buat silang, berarti X kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 18 per 8. Sama-sama di akar. Ini di akar berarti kan kuadratnya hilang. X per 2 sama dengan, ini disederhanakan dulu. Dibagi 2 kan 9, yang bawah dibagi 2, 4. Baru di akar. Perkalian silang berarti 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 3 cm. RAB sama dengan jarak antara A ke B, berarti 2 cm plus X. Jadi 2. X-nya itu kan tadi kita ketemu 3 cm. Berarti ketemunya RAB sama dengan 5 cm. Oke, jadi jawabannya yang C. Sekian pembahasan untuk materi gaya Coulomb dan juga kuat medan listrik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.